Rakyat Malaysia, terutama Perdana Menteri, janganlah awak senang sangat nak setuju untuk kongsi. Lawanlah dulu Anwar Ibrahim. Aduh, ketak reti tau. Dia macam kita dah dapat simpadan ligitan, lepas tu boundary ni tak ditentukan lagi. Kita nak korek minyak, lepas tu kawan tu datang, kongsi boleh? Okeylah, kita kongsi sama-sama. Ongkoh macan Asia, tapi nak jadi hamster kia macan deh. Bila aku Jenderal Kopassus, ku tukang kayu kawan ini nama. Parah. Malaysia dan Indonesia itu serumpun, ngapain juga perang, ngapain juga mau dijadikan arena marketing senjata dunia barat, ya. Betul. Arena uji coba. Betul. Ya. Jadi para pendukung yang sedikit-sedikit ngomong ganyang Malaysia, kalian hitung tuh ada berapa puluh ribu itu TKI di Malaysia ya. Kalian harus tahu malu ya. Malu guys, malu. Lawanlah dulu, janganlah senang sangat. Mereka dua orang tersebut mengompori antara kedua negara. Itu hanya mengompori kedua negara tersebut. Untuk apa? Untuk berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia, di Malaysia dan dimanapun kalian berada. Guys, kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Bang B kali ini akan mereaction sebuah video yang lagi-lagi dari dulu dari Presiden Soekarno sampai sekarang, Blok Ambalat masih jadi perbincangan yang diperebutkan oleh dua negara, Malaysia dan juga Indonesia. Guys, pulau ini selalu identik dengan kesengketaan. Yang satunya mengaku dari Indonesia, yang satunya mengaku dari Malaysia, dan tidak ada yang mau kalah dari dulu sampai sekarang. Namun kali ini di 2025 kita sudah mempunyai titik terang, guys. Kenapa? Ya karena kedua pemimpin tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah sepakat menyetujui, maksudnya ya, dan ini sudah tertulis dan tanda tangan, guys, untuk dikelola bersama Blok Ambalat tersebut. Guys, menurut kalian gimana? Ini merugikan negara Indonesia atau justru menguntungkan Indonesia dan juga Malaysia, seperti itu, guys? Ya, kita tidak tahu lah, guys. Kita yang notabene-nya orang awam, kita berbicara tentang politik dan tentang sejarah-sejarah lampau. Namun yang Bang B kali ini bawakan itu pasti mempunyai titik terang di kedua negara. Guys, penasaran dengan videonya? Yuk kita lanjutkan ke videonya. Namun sebelum itu jangan lupa like and subscribe. Thank you, guys. Menhan ungkap alasan Blok Ambalat dikelola bersama Malaysia hindari konflik. Ongkoh macan Asia, tapi nak jadi hamster kia macan deh. Bila aku Jenderal Kopassus, ku tukang kayu kawan ini nama. Parah. Rakyat Malaysia, terutama Perdana Menteri, janganlah awak senang sangat nak setuju untuk kongsi. Lawanlah dulu Anwar Ibrahim. Aduh, ketak reti tau. Dia macam kita dah dapat simpadan ligitan, lepas tu boundary ni tak ditentukan lagi. Kita nak korek minyak, lepas tu kawan tu datang, kongsi boleh? Okeylah, kita kongsi sama-sama. So that's the issue. Anwar Ibrahim, Rafizi atau siapa-siapa menteri ni semua, kau cepat sangat nak setuju. Lembik tengkuk, pada saya lemah tengkuk lah. So kita punya polisi berkenaan hal ini cepat sangat lemah tengkuk. Ya, guys, pendapat Bang B di video tersebut, kedua belah negara dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Yang dari Indonesia mengatakan bahwasannya Indonesia mempunyai presiden yang sudah ompong, yang sudah macan ompong seperti itu ya. Jadi macan yang harusnya ditakuti sudah menjadi macan ompong. Lebih baik tukang kayu seperti itu. Mungkin itu intinya ya. Tukang kayu itu maksudnya presiden yang sebelumnya. Ya. Dan dari Malaysia, dia mengatakan bahwasanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin dari Malaysia, Perdana Menteri dari Malaysia, itu mengatakan bahwasanya lawanlah dulu, janganlah senang sangat. Mereka dua orang tersebut mengompori antara kedua negara. Itu hanya mengompori kedua negara tersebut. Untuk apa? Untuk berperang. Untuk memperebutkan siapa yang punya. Satu sisi mengakui ini Indonesia, ini di wilayah
Indonesia. Tapi satu sisi ini Malaysia dan ini juga kepunyaan Malaysia. Guys, jika seperti ini dari dulu, dari presiden yang pertama Soekarno, maka sampai sekarang tidak akan pernah ada penyelesaian seperti itu. Wow, ya, dari Presiden Megawati, Gus Dur sampai Jokowi itu mempertahankan, tapi tidak dikelola, ya kan? Tidak dikelola. Karena apa? Kesusahan antara kedua negara tersebut. Jika sudah guys, mengelola di secara satu sisi, maka di situ akan menjadikan konflik. Mereka yang mau masuk barang juga tidak bisa, mereka yang mau bernegosiasi melewati selat tersebut juga tidak bisa. Ya, selat Ambalat guys, seperti itu. Blok Ambalat lah kiranya ya. Jadi dengan adanya negosiasi yang seperti ini dikelola bersama, keuntungannya mungkin dibagi 50-50 ya, 50% 50%, maka Indonesia juga untung, Malaysia juga untung. Ya, kenapa tidak seperti itu? Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya, jamin perkara perbatasan tak sampai bikin Malaysia dan RI perang. Buat apa juga perang ya? Malaysia dan Indonesia itu serumpun, ngapain juga perang, ngapain juga mau dijadikan arena marketing senjata dunia barat ya. Betul. Arena uji coba. Betul ya. Jadi para pendukung yang sedikit-sedikit ngomong ganyang Malaysia, kalian hitung tuh ada berapa puluh ribu itu TKI di Malaysia ya. Kalian harus tahu malu ya. Malu guys. Jadi Malaysia, Indonesia itu satu rumpun. Sebaiknya negara-negara bertetangga itu bersatu, kerjasama supaya ekonomi kuat. Tidak perlu dijadikan atau mau dijadikan arena untuk pemasaran senjata oleh dunia barat. Ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Kalian pikir perang itu enak? Nggak perang aja pengangguran banyak, apalagi perang. Semua jadi pengangguran ya. Hanya TNI dan pemerintahan yang aktif, sisanya lari sana sini. Di Malaysia itu banyak rakyat kita yang bekerja di sana dan mencari sesuap nasi di sana. Guys, untuk netizen yang dari Malaysia dan juga dari Indonesia, stop lah guys. Kita tidak perlu mengompori pemerintah kita yang sudah melalui jalan damai, negotiation. Wow. Kita tidak perlu mengompori pemerintah untuk berperang guys. Jadi smart thing, jadi kita harus berpikiran positif, jangan selalu mengambil negatif ya. Okay, guys. The borders in peace and stability. Do you have any advice for the people in the borders? Thank you. The problem, border issues with Malaysia and Indonesia. So I discussed with President Bowo. What should we do? We declare war. So if we don't want to do it, we have to find an amicable resolution to the conflict, and that's a choice. In Parliament, when the members of the opposition Islamic Party started attacking me about Sulawesi and Ambalat, they said, no, you should surrender, not surrender. I said, you have a choice. You go to war or you negotiate. Sane people must choose. Tidak gitu guys. Orang waras berpikir positif dan tidak harus berperang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Not surrender. Terbaik PM Malaysia dan juga terbaik untuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tak benarkan satu inci pun laut atau darat. Jadi diceroboh oleh siapa dan dituntut oleh siapa. Datuk Seri Haji Ji bersama saya dan Premier Abang Jo dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan jemaah menteri dia. Saya tanya dulu dalam rundingan antarabangsa, apa Perdana Menteri panggil wakil-wakil negeri untuk bincang bersama? Ini kita lakukan dalam kerajaan madani kerana untuk memutuskan sempadan mesti melibatkan kerajaan-kerajaan negeri termasuk kerajaan negeri Sabah. Tapi ini tidak menghentikan soal fitnah. Sebab itu saya fikir lebih baik Ketua Menteri dengar sendiri, kemukakan pandangan
Dan apa yang dibicarakan? Dia sebut Ambalat, kita sebut Laut Sulawesi. Ada yang buat tohmahan di parlimen menyatakan, wah sudah selesai. Ini soal hubungan dua negara. Indonesia itu negara sahabat. Presiden Prabowo itu sahabat pribadi saya, sahabat keluarga. Saya mau hubungan itu baik. Selesai masalah sempadan dengan Sarawak. Dulu sukar bawa barangan ke pelabuhan. Sekarang dengan mesyuarat itu selesai. Dibicarakan soal Laut Sulawesi. Dan saya beritahu depan Saudara Haji, kita kena bincang parameter, ikut undang-undang, ikut UNCLOS 1982, ikut antecedent sejarah, dan mesti dipersetujui oleh Kerajaan Negeri Sabah dan akhirnya Dewan Undangan Negeri. Itu yang kita putuskan di hadapan ini mesyuarat rasmi, bukan celoteh-celoteh tipu-tipu di bawah ini. Jadi saudara, saya nak pertahankan prinsip ini, kerana ini dijadikan bahan dan orang tanya ini hari penternak. Saya pilih untuk jawab kerana saya mewakili Kerajaan Persekutuan. Pertahankan hak negeri Sabah, 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Ini negara kita. Tahu kita bergelut, kita belanja puluhan juta ringgit, mungkin mencecah 100 juta. Satu dunia. Pertahankan hak Sabah. Tak benarkan 1 inci pun laut atau darat jadi diceroboh oleh sesiapa dan dituntut oleh siapa. Di mahkamah Spanyol, mahkamah Spain, kita lawan maksima untuk pertahankan hak Sabah. Kerana hubungan kita persekutuan dengan Sabah ini, Sabah sebahagian dari Malaysia. Dan mengapa kita lakukan ini? Kerana ini negara kita. Begitu juga kalau lawan sempadan dengan Indonesia. Tapi saya pilih kita berunding dengan sahabat. Bukan kita menyerah, tapi kita berunding cara baik. Saudara-saudara, sebagai contoh, kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Nah guys, itulah yang dikatakan pemimpin kita, pemimpin Indonesia Prabowo Subianto, dan juga pemimpin dari Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengatakan bahwasanya beliau telah menandatangani untuk mengurusi bersama, untuk mengelola bersama. Ya guys, jadi itulah penyelesaian terbaik yang sudah berpuluh-puluh tahun konflik itu tidak selesai-selesai. Yang satu mengaku punya saya, yang satu mengaku punya saya. Ya, saya sebagai rakyat Indonesia, ya saya harus berbesar hati. Kenapa tidak guys? Kenapa tidak kita mengizinkan negara untuk mengelola bersama? Padahal untuk kepentingan negara. Ya, walaupun akhirnya kita juga yang dikibulin guys. Ya, kita berharap untuk Indonesia juga selalu baik-baik saja dan juga Malaysia selalu baik-baik saja. Jadi kita yang selalu merasa terzolimi oleh pemerintah, ya biarkanlah guys. Semua itu ada timbal baliknya. Ya, kita kalau nggak bekerja sendiri, nggak berusaha sendiri, ya kita nggak makan guys. Jadi bukan Blok Ambalat yang ngasih ke kita, bukan juga tambang-tambang lain yang ngasih ke kita. Kita selalu berbicara seperti itu yang dengan keadaan Indonesia yang sekarang lagi kacau guys. Jadi untuk Malaysia, untuk Indonesia, berbesar hatilah apa yang mereka menemui jalan tengah sekarang untuk bernegosiasi. Jadi kita tidak perlu untuk mengompori kedua negara tersebut. Wow, Bang Bek bilang seperti itu enak aja, Bang Bek bilang seperti itu enak aja, karena Bang Bek tidak
merasakan perjuangan para leluhur kita, misal kata seperti itu. Bang B tidak seperti itu guys ya. Bang B hanya ingin menyelesaikan dengan cara yang baik-baik. Masa kita harus perang? Enggak kan guys. Masa kita harus bertempur melawan negara Malaysia dan juga Indonesia? Enggak kan guys. Jadi ya jalan terbaiknya yang beliau pilih, kedua pemimpin negara tersebut, itu menurut Bang B baik guys. Jadi inilah yang Bang B bisa sampaikan kepada kalian. Kalian jangan kecam saya, karena dengan adanya ini semoga Indonesia dan juga Malaysia maju ke depan bersama dan bisa memperkuat ekonomi kedua-dua negara tersebut. Indonesia semakin makmur dan Malaysia semakin makmur. Guys, dari Bang B sekian untuk videonya kali ini. Kita akan berjumpa di next video. Semoga ini menjadi pengalaman dan juga pengajaran buat kita. Jadi guys, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa di next video. Bye bye guys.